Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu untuk mata kuliah manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan konsep klasifikasi biaya dan beban pada PT Bank Mandiri Tbk. Baik. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri Natasha Rasabisa Putri sebagai ketua, Nadia Nadewati, Muhammad Mega Rais, dan yang terakhir ada Firnando Febrianto. Untuk materi yang pertama yaitu definisi biaya dan beban akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rais. Kepada Rais saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akan menjelaskan apa itu biaya dan beban. Oke, di sini definisi biaya menurut Hansen dan Mawon pada tahun 2009, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa datang bagi organisasi. Dan selanjutnya untuk definisi dari beban, menurut Raja Adi Satrio Surya dalam buku akuntansi keuangan yang versi di IFRS 2012 mendefinisikan beban sebagai berikut. Beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkeluarnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi beban mencakup baik beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya maupun kerugian atau loss. Terima kasih. Baik, terima kasih Rais atas penjelasannya. Selanjutnya untuk beban sendiri akan dijelaskan oleh saya, yaitu beban terdapat ada beban operasional, di mana beban operasional sendiri adalah beban yang terkait semua kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada beban operasional, di mana beban operasional itu yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi biaya, terdapat dua, yaitu ada penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya, lalu ada penggolongan biaya menurut perilakunya dan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Ratnanewati. Kepada Nadia Ratnanewati saya persilahkan. Terima kasih Saudari Natasha atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya terkendali atau controllable cost dan ada biaya tidak terkendalikan atau uncontrollable cost. Biaya terkendalikan merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin tertentu dalam jangka waktu tertentu, sedangkan biaya tidak terkendalikan merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dimiliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh pejabat dalam waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang mana di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan aktivitas sampai dengan tingkat tertentu. Kalau biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Selanjutnya ada di sini biaya semi variabel yang mana merupakan biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak banding. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator.
Saudara Nadia, rasanya. Selanjutnya yaitu ada materi biaya dalam perusahaan dagang, biaya produksi dan biaya dalam produksi yang akan dijelaskan oleh Fernando kepada Fernando. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu ada biaya produk. Biaya produk itu adalah biaya untuk memproduksi produk dan membeli produk. Jika produk tidak terjual, maka biaya produk akan dilaporkan sebagai persediaan di laporan neraca. Tapi saat produk terjual, biaya produk akan dikeluarkan dari persediaan dan dimasukkan ke laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Biaya produk juga dikenal sebagai biaya persediaan yang termasuk biaya produk dalam perusahaan dagang meliputi. Yang pertama ada biaya produk untuk retail, akan menjadi jumlah yang dibayarkan ke supplier ditambah pengiriman barang dan biaya pembelian barang dagang. Yang kedua biaya periodik. Semua biaya tidak termasuk dalam biaya produk. Biaya ini adalah beban dalam laporan laba rugi dalam periode di mana biaya tersebut terjadi, yang termasuk biaya produk dalam perusahaan dagang meliputi ada gaji karyawan, sewa kantor, biaya iklan, biaya transportasi, dan biaya distribusi atau barang atau jasa ke gudang. Yang kedua itu ada biaya produksi yang meliputi ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah nilai atau besarnya upah yang terkandung dalam bahan yang digunakan untuk proses produksi. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi yang secara fisik dapat didefinisikan pada barang jadi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, adalah biaya tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Biaya yang timbul karenanya merupakan biaya tenaga kerja utama yang dapat ditelusuri melekatnya pada produk. Besarnya biaya tenaga kerja utama yang dapat dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, dan satuan produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, adalah biaya yang timbul dalam proses produksi. Selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya pemakaian suplai pabrik, biaya pemakaian minyak pelumas, biaya penyusutan bagian produksi, biaya pemeliharaan atau perawatan bagian produksi, biaya listrik bagian produksi, biaya asuransi bagian produksi, biaya pengawasan, dan sebagainya. Yang ketiga ada biaya non-produksi, yaitu meliputi 2, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya non-produksi itu apa sih? Biaya non-produksi adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak dapat dikaitkan atau dibebankan kepada sebuah produk. Sebuah produk manufaktur. Yang pertama itu ada biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika mendistribusikan barang dagangannya sampai ke tangan pelanggan. Biaya ini mencakup gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, gaji karyawan pemasaran, biaya iklan, biaya telepon, dan biaya pengiriman. Yang kedua ada biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi umum adalah biaya-biaya untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya ini mencakup gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, telepon, kantor, kesulitan bangunan kantor, dan seterusnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fernando atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke studi kasus kita, yaitu PT Bank Mandiri, di mana PT Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia seperti perusahaan lainnya. Bank Mandiri juga memiliki biaya dan beban yang terkait dengan operasionalnya sebagai perusahaan jasa keuangan. Di sini ada biaya-biaya pada PT Bank Mandiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia Ratna. Kepada Nadia Ratna saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Natasha atas waktunya. Materi selanjutnya di sini kita mengambil studi kasus
Bank Mandiri, yaitu mengambil biaya-biayanya. Biaya dibayar di buka ini itu terdiri dari biaya pemeliharaan gedung, biaya premi asuransi, sewa dibayar di buka, biaya kepegawaian, dan lain-lain. Yang mana biaya-biaya ini tercantum dalam laporan posisi keuangan pada Bank Mandiri. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Penjelasannya, yaitu selanjutnya ada beban gaji dan tunjangan yang akan dijelaskan oleh saya, di mana ada beban gaji, upah pensiun, ada tunjangan hari raya, kesejahteraan pegawai, dan lain-lain. Di mana total di tahun 2021 terdapat 22.677.112.000 dan di tahun 2022 ada 24.641.746.000. Dan beban gaji dan tunjangan ini termasuk ke dalam klasifikasi beban operasional pada PT Bank Mandiri karena merupakan salah satu beban-beban yang terkait pada semua kegiatan operasional pada PT Bank Mandiri. Selanjutnya yaitu ada beban umum dan administrasi yang akan dijelaskan oleh Rais. Kepada Rais, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian beban umum dan administrasi pada laporan audit ya PT Mandiri, Bank Mandiri. Oke, pada beban umum dan administrasi ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa biaya seperti jasa profesional, barang atau jasa pihak ketiga lainnya, promosi, penyusutan, perbaikan, penyusutan aset tetap yang dimiliki, terus ekonomi komunikasi, amortisasi aset tidak berwujud, sewa, dan lain-lainnya. Administrasi ini itu sudah tercantum dalam laporan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri itu sendiri. Oke, nilai dari beban umum dan administrasi yaitu 22.102.552. Oke, ini untuk tahun buku 2022. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Masih untuk Rais atas penjelasannya. Pertanyaan akan ditulis di kolom komen pada akun YouTube kami. Jadi selebihnya kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.